الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak ada kata yang paling pantas terucap dari lisan kita pada sore hari ini melainkan kita semua memanjatkan, mengucapkan alhamdulillah karena atas qudrah, iradah serta inayah dari Allah kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, yang mana kita saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan keamanan, yang tentunya kalau kita amati banyak saudara-saudara kita yang sekarang terkena musibah, yang sekarang sedang sakit. Ya sama-sama kita doakan semoga yang diberikan ujian musibah diberikan ketabahan, dan yang sekarang sedang sakit itu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah tadi sebelum acara pengajian ini pemuda Persatuan Islam Margahayu telah melaksanakan musyawarah kerja yang pertama. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan sekarang itu menginjak kepada pengajian umum yang temanya ini ada bahasan penting yang untuk kita agar kita merasa tenang gitu Pak ya, agar kita merasa cek bahasa maleureun gitu nya perihal vaksin. Insyaallah ayeuna bade dibahas secara merinci, secara detail oleh Ustaz Amin Muhtar mengenai vaksin COVID-19 ini. Ya untuk itu supaya tidak menyita banyak waktu, kepada Ustaz Amin Muhtar waktu dan tempat kami persilakan.
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu amma qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatadawau wa la tadawau biharamin al-hadits. Hadirin ikhwatul iman, bapak-bapak dan ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di majelis ini, terutama jajaran Tashkil, pimpinan cabang Persis dan otonom di Kecamatan Margahayu. Tak lupa juga bapak ibu serta para mujahid ilmu yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Sidabah. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iradah serta inayah Allah kembali kita dipertemukan di majelis ini memasuki bulan perdana tahun 2021, dan kita mengetahui serta merasakan tahun baru 2021 bukan berarti pandemi telah berhenti. Kita juga masih merasakan dampak pandemi bukan hanya menyangkut persoalan kesehatan, tetapi telah merambah ke berbagai klaster kehidupan, mulai dari persoalan pendidikan, persoalan sosial, persoalan ekonomi, tak terkecuali persoalan aktivitas keagamaan. Selain itu Bapak Ibu, kita juga dihadapkan pada kondisi musibah dalam bentuk lain. 16 hari pertama tahun 2021 berbagai bencana juga datang menghampiri kita, baik di darat, di laut maupun di udara. Harapan kita tentu ini semua segera berakhir. Tetapi kapan berakhir itu tidak pasti. Sementara visi hidup orang mukmin harus pasti. Tidak boleh program hidup orang yang beriman menggantung dikarenakan pandemi yang belum pasti kapan berhenti. Mudah-mudahan nasihat Nabi ini menjadi pegangan bagi kita, agar kita semakin meningkatkan super sabar. Nabi bersabda, inna min waraikum ayyamas sabar. Walaupun khitab mitra dialog hadis ini adalah para sahabat, tetapi juga menjadi petunjuk bagi kita sampai generasi mendatang, bahwa setelah kalian akan ada kehidupan yang dipenuhi dengan tahun-tahun kesabaran, tahun-tahun yang penuh dengan super sabar. As-sabru bihinna kaqabdin alal jamal. Sabar pada tahun-tahun berat itu maka bagaikan memegang bara api membara. Itulah Bapak Ibu bagian pengantar agar memasuki tahun 2021 yang belum kondusif ini kita tetap optimis. Jangan hilangkan rasa kegembiraan, karena rasa optimis dan kegembiraan itu adalah separuh dari pengobatan dan upaya meningkatkan daya imun
dan kekebalan tubuh itu ada kegembiraan. Ingat Bapak Ibu, wabah penyakit paling suka terhadap orang yang penakut dan pengecut. Maka bergembiralah, insya Allah wabah tak akrab dengan kita. Itulah nasihat Ibnu Sina bagi kita. Nah, selain dari kabar gembira yang tadi disampaikan, kabar gembira yang lain bagian dari ikhtiar para ahli dan para ulama kita yang saya sebut vaksin dalam dua model. Yang satu tadi vaksin pola pikir dan mental. Yang kedua vaksin material fisikal. Dan inilah yang harus direspon oleh Dewan Hizbah. Ketika program vaksinasi COVID-19 menjadi pro kontra di masyarakat, maka yang menakutkan terkadang bukan vaksinnya, tapi kabar yang tak karu-karuannya. Saprak loba ngabandungan informasi, ibu jadi geri. Asal nama sehat, kulantaran seueur nampi informasi lewat medsos, lewat WhatsApp, nu asalna ibu kekebalan tubuhnya bagus jadi ngedrop. Jadi ibu ngadak-ngadak tua sebelum waktunya. Can divaksin teh ibu teh 17 tahun. Saprak divaksin jadi 7 hiji. Dijalikeun bu gitu. Dibalik nomor hiji. Maka inilah dasar pemikiran kenapa Persis dalam hal ini Dewan Hizbah harus menetapkan hukum tentang vaksin. Ingat bu, yang dihukumi tentang produk vaksinnya, bukan urusan di vaksinnya. Bedakan antara vaksin dan vaksinasi. Paham bu ya? Halo, ayah itu? Ada jauh-jauh sampai pada divaksin. Jadi produknya bukan vaksinasinya, bukan divaksinnya. Oke. Dua, Dewan Hizbah tidak membicarakan produk vaksin produk yang lain. Walaupun di Indonesia direncanakan ada 6 jenis produk yang sudah layak untuk dipakai, yaitu hanya produk Sinovac Bio Farma. Maka dalam konteks ini sekali lagi Bapak Ibu tidak boleh mengambil perbandingan dengan produk yang lain. Misalkan di Norwegia 20 meninggal setelah divaksin, tapi kamar gahayu kabar nanti. Padahal menggunakan vaksin yang berbeda. Nah itu tidak bijaksana. Urang mah seputar vaksin apapun dipakai rujukan. Di mana dalilna ece? Rawahu ece. Qala wakila hadis nate majhul dina hadis nate. Dhaif hadis majhul tuh. Ada berita tak jelas siapa produsen dan distributor beritanya. Inilah yang virus paling bahaya. Jadi COVID-19 bahaya, tapi menyebar berita bohong itu bahaya. COVID-20 terlalu bahaya. Jadi saya khawatir kita ini korban. Korban apa? Korban berita yang berseliweran. Jadi inilah yang meruntuhkan daya imun, bukan COVID-nya, supaya kita jadi lemah dengan berita yang tak karu-karuan. Tentu para ulama kita tidak bisa membiarkan saat akhirnya umat meminta fatwa. Oke, secara resmi ini sudah dibacakan oleh guru dan orang tua kita, Ustadz Aceng Zakaria, yang juga sebagai ketua umum, dan disampaikan pula oleh guru kita Ustadz Jae sebagai sekretaris Dewan Hizbah, dan Ustadz Dr. Haris Muslim
sebagai sekum setelah acara sidang Dewan Hizbah langsung live streaming di Persis TV. Jadi saya bacakan dulu apa yang telah dibacakan. Nanti apabila ada hal yang perlu saya tambahkan, nanti saya tambahkan karena ngajinya insya Allah sampai jam 7. Pertama, tujuan syariat Islam salah satunya adalah memelihara jiwa, baik secara individu maupun masyarakat. Bahasa fikihnya yaitu hifdun nafas. Dan juga harus terpelihara keturunan yang berkesinambungan yang disebut dengan hifdun nasab. Hifdun nafas menjaga jiwa raga dari penyakit, bahkan dari kematian. Dan juga jangan sampai menimbulkan keturunan yang justru mengkhawatirkan hifdun nasab. Dalilnya apa yang tadi saya sampaikan, dan mungkin di media sosial berita yang benar tentang keputusan mungkin Bapak Ibu bagi orang Margahayu mah tos katambul udah cuma 2 halaman. Apalah artinya 2 halaman bagi orang Margahayu? 2. Pandemi COVID-19 telah melanda seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menjadi ancaman, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. COVID-19 fakta, bukan konspirasi, tetapi berita nak nu dihebohkeun teuing. Aya nyata COVID itu, tapi terkadang pemberitaannya yang terkadang dilebih-lebihkan. Tetapi menyatakan bahwa COVID ini adalah tahayul, COVID-19 ini adalah konspirasi, itu juga terlalu tasahul, terlalu gegabah. Oke, jadi sekali lagi COVID ini ada, tetapi terkadang berita yang dibesar-besarkan itu yang menjadikan bahaya. 3. Pemerintah berupaya membuat pencegahan pandemi COVID-19 dengan program vaksinasi melalui vaksin COVID-19 produk Sinovac Bio Farma. 4. Adanya permintaan fatwa dari masyarakat terkait dengan hukum vaksin COVID-19, produk Sinovac Bio Farma, serta perlunya kejelasan hukum, ditinjau dari hukum Islam untuk menjawab keraguan masyarakat. Maka akhirnya Dewan Hizbah setelah mempertimbangkan 1. Makalah dan argumentasi yang disampaikan oleh anggota Dewan Hizbah, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Taufik Rahman Azhar MAG, tentang hukum vaksin COVID-19 Sinovac Bio Farma, dan makalah serta argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. JJ Zainuddin tentang penjelasan fatwa MUI mengenai vaksin COVID-19. 2. Berdasarkan penjelasan vaksin COVID-19 produk Sinovac Bio Farma yang disampaikan oleh tim ahli PT Bio Farma. 3. Diskusi para anggota sidang Dewan Hizbah terhadap dalil-dalil dan argumentasi hukum vaksin COVID-19 Sinovac Bio Farma. Akhirnya Dewan Hizbah mengistinbat menetapkan hukum vaksin COVID-19 produk Sinovac Bio Farma hukumnya halal. Itulah Bapak Ibu apa yang telah disampaikan oleh guru dan orang tua kita setelah sidang Dewan Hizbah.
catatan yang ingin saya sampaikan tidak akan keluar dari keputusan ini. Catatan yang pertama, ini untuk menepis pertanyaan kenapa produk Sinovac yang ditetapkan hukum itu penting. Jadi kita tidak menetapkan fatwa di luar produk ini. Dan itulah yang dipergunakan di Indonesia hari ini. Bertahap ya. Jadi nanti urusan apakah ibu kena divaksin itu nomor 2. Tetapi produknya sendiri itu halal. Sebab ternyata tidak semua orang bisa divaksin. Walaupun ibu sudah menyebarkan meme di medsos, saya siap divaksin. Ternyata cek petugas puskesmas, bapak mah tidak bisa karena penyakit kanker kantong kering. Bu ya, jadi inilah alasannya kenapa yang ditetapkan, karena inilah yang dipandang telah memenuhi syarat uji klinis dan diteliti sehingga berhak untuk diputuskan hukum halal haramnya saat diajukan. Berarti mohon maaf, sekiranya di Margahayu ada agen vaksin yang merek lain yang dapat fatwa, harus mengajukan dulu. Temenang ke orang Persisma, lamun teizin ketua PC. Nah, dacan diteliti ku Dewan Hizbah. Itu pentingnya saya sampaikan, karena ini sensitif. Sebab kita sedang tarik anti Cina. Ustaz, kenapa Ustaz berproduk Cina? Kan sederhana Bu, sudah saya tanyakan itu ke para ahli. Sekiranya, kata PT Bio Farma, sekiranya ada negara muslim yang mampu membuat, tunjukkan kepada kami moal kasasahan. Kenyataannya 50 negara muslim yang tergabung di OKI malah mengandalkan Bio Farma, data mampu. Lamun ayam di Margahayu, musim kuring rekomendasi Bio Farma tepangan ibu di Margahayu, gaduh vaksin. Vaksin naon? Vaksin anti jomblo. Nah, jadi sekali lagi, ini bukan perkara yang tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa mempertimbangkan berbagai aspek. Mari kita lihat Bu, sababul kurunyungnya atau tarikh tasri, sejarah perundang-undangan fatwa vaksin COVID-19 sampai terbit keputusan Dewan Hizbah. Alur terbitnya fatwa begini Bapak Ibu. Juli sampai Agustus tahun 2020, Bio Farma selaku mitra dari Sinovac Biotech bukan hanya vaksin COVID, tapi selama ini sudah terpercaya bekerja sama vaksin polio, BCG gitu Bu. Nanti saya perlihatkan contoh-contohnya berdasarkan keterangan dari mereka, karena mereka harus jujur pada ulama untuk keputusan fatwa. Kemudian Oktober 2020 sampai Januari 2021, tim LPP POM, jadi Lembaga Penelitian dan Pengawasan Obat Makanan, bukan BP POM. BP POM milik negara, LP POM milik MUI. Dan Komisi Fatwa MUI melakukan audit langsung di perusahaan Sinovac di Cina. Jadi ningali bahana, ningali pabrikna, bukan ece, bukan konon. Saya juga ingin sekiranya ibu ngongkosan simkuring ke Cina. Asli Bu, hoyong ningali langsung. Siga kumaha no disebut katel nyieun virus teh. Siga kumaha katelna nyieun vaksin. Da ibu teh ngongkosan. Jadi weh teu simkuring.
Jadi ini bukan katanya, tapi langsung kadapurna. Namanya audit. Langsung dilihat bahan bakunya, bagaimana prosesnya, pabriknya di mana, bagaimana cara mengemas, bagaimana cara berternak atau mengembangkan. Ini sekali lagi bukan katanya. Ya. Kemudian karena nanti Bu yang datang itu ada dua kan? Yang diteliti di sana satu produk jadi, di sini tinggal ganti merek setelah dari BP POM keluar izin. Itu digunakan hampir 3 juta dosis. Sementara yang setengah jadi dikembangkan di Bio Farma itu sekitar 14 juta dosis. Berarti bukan hanya pabrik di Cina yang diaudit, juga di Bio Farma diaudit. Jadi di dituna, di huluna diaudit, di hilir diaudit. Ini sekali lagi bukan pekerjaan sederhana, bukan pekerjaan yang semudah membalikkan tangan. Ada proses yang cukup ketat. Apa yang diauditnya Bu? Yaitu meliputi unsur sains. Itu bukan bagian ulama. Ahli kimia, ahli farmasi itu bidangnya. Ada standarnya. Juga aspek syariah, yaitu apakah ada atau tidak unsur-unsur di dalamnya yang berbahan haram atau bersentuhan dengan barang haram. Itulah yang dicek. Oke. Kemudian 5 Januari 2021 hasil audit dan kajian yang telah dilakukan disampaikan dalam rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian 6 Januari 2021 Komisi Fatwa menggelar rapat pleno untuk membahas laporan tim audit. 7 Januari 2021 Komisi Fatwa mengkaji intensif, mempertimbangkan aspek sains dan syar'i merujuk laporan tim audit. 8 Januari 2021 Komisi Fatwa memutuskan kesucian dan kehalalan vaksin Sinovac. 11 Januari tahun 2021 vaksin Sinovac telah lolos uji BP POM terkait dengan aspek pertama safety keamanan, yang kedua kualitas, yang ketiga efikasi berkenaan dengan tingkat kemanjuran. Akhirnya 11 Januari ditetapkanlah fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu vaksin COVID-19 produksi Sinovac Cina dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Inilah alur sababul kurunyum, sababul wurud. Oke Bu, kenapa tidak cukup dengan fatwa MUI? Bukan tidak percaya kepada MUI, bahkan Persis mengapresiasi, tetapi untuk lebih meyakinkan, PP Persis bersama Dewan Hisbah mengundang tim ahli Bio Farma untuk menggali keterangan lebih lanjut berbagai aspek terkait sekiranya masih ada yang luput dari penelitian. Inilah Bu suasana sidangnya kemarin Rabu tanggal 20 Januari di kantor PP Persis. Dalam sidang terbatas karena prokes, protokol kesehatan, 23 anggota Dewan Hisbah tidak bisa semua diundang. Ini contoh Bu, ini pakar dari Bio Farma, ini jamaah piade, muridnya Ustadz Uus, sehingga tidak mungkin berdusta. Ayo disumputkan, keterangannya itu harus sedalam-dalamnya. Dalam bahasa Ustadz Jae, sebelum ada pertanyaan yang belum terjawab, jangan dulu berhenti.
samemeh aya keneh pertanyaan nu can ditanyakeun teu moal keureuh. Sampai Bio Farma teu bisa ngejawab. Jadi semua tadi apa yang ibu khawatirkan sudah diwakili oleh kami. Pak, saur ibu-ibu margahayu, cenah lamun divaksin teh matak beunghar gitu. Udah pikir bu musim burik asli. Jadi semua suara umat itu sudah kami sampaikan. Berbagai macam kekhawatiran, bahkan sampai berita hoax itu kami sampaikan. Minta tabayun, minta jawaban. Oke bu? Nah yang penting saya sampaikan, dalam menggali keterangan lebih lanjut dari tim ahli Bio Farma, Dewan Hizbah berpegang pada kaidah dan prinsip halal haram vaksin yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebelum vaksin COVID ditetapkan Bapak Ibu, kita sudah punya kaidah dan prinsip halal haram vaksin yang telah ditetapkan sejak tahun 2009. Jadi sanes ayeuna peda ayeuna aya COVID, kemudian kita tidak, sebelumnya sudah punya karena pengalaman 3 vaksin yang perlu terus untuk disosialisasikan. Oke Bu, apa kaidah dan prinsipnya? 1, vaksin yang mengandung unsur haram hukumnya haram. Sekiranya ada vaksin yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi belum ada alternatif, maka divaksin oleh vaksin yang demikian dalam keadaan darurat atau diperlukan, hukumnya diperbolehkan. Jadi pada divaksin kudu halal can aya. Sementara kalau tidak divaksin isu pageto maraon, maka dibolehkan karena darurat. Ini sekali lagi kaidah dan prinsip halal haram vaksin ala Persis yang telah ditetapkan oleh Dewan Hizbah 2009. Makanya Bu, 3 kasus kita pernah menetapkan. 1, vaksin meningitis. Bagi bapak dan ibu yang mau keluar negeri seperti TKW, TKI, pelajar, haji umroh, tidak akan bisa masuk ke satu negara tanpa bukti divaksin. Oke Bu, padahal dalam prosesnya masih bersentuhan dengan enzim babi. Tetapi kalau tidak menjadi bahaya, itu contoh pernah kita gunakan. Itu 2009. Kemudian 2017 vaksin rubella. Dari India kalau yang ini belinya Bu. Nah yang terakhir dipergunakan pula untuk kasus vaksin COVID-19. Jadi sudah ada 3 keputusan Persis tentang vaksin dan vaksinasi. Oke Bu. Nah dengan kaidah dan prinsip ini, apa yang mau digali oleh Dewan Hizbah berkenaan dengan vaksin COVID-19? Ada 2 Bu, 1 kehalalan, yang kedua toyib. Apa yang akan dikaji dari urusan kehalalan? Pertama bahan. Manaros ka Bapak Ibu paling terbu ari vaksin ngadamelna tina naon coba? Tina virus. Tuh Ibu mah paling terbu. Jadi bahan bakunya itu dari virus. Nanti karena tadi urusan teknologi, orang ahli lebih mengerti. Ada yang nanti dimatikan, ada yang dilemahkan, ada yang dipingsankan. Maka mereka akan mengatur mana yang lebih safety keamanannya. Kapan orang mah teu ngerti. Terus virus harus berkembang, harus disediakan media. Media nate supaya mudah sesuai tadi target bibit unggul, target ya jika berternak kumaha, maka membutuhkan media. Itulah contoh Bu,
yang disebut proses pembuatan vaksin bahanna teh tina virus. Jadi dicek, Bapak ari panena make ari teu. Jadi detil ditanya bahanna naon, bagaimana cara menanam bahan, bagaimana prosesnya, alat katelna nganggo naon, apakah begitu membuat vaksin ini katelna urut jengkol ditaros, Pak. Jangan sampai pernah dibuat untuk vaksin lain dipakai juga yang ada persentuhan dengan barang najis misalkan. Jadi detil, Bu. Entah kieu punten. Bio Farma diundang, lalu menerangkan orang teh, oh, aya laleur capluk. Jadi bukan seminar, dialog intensif, digali sedalam-dalamnya. Inilah tugas ulama, bukan penyuluhan bahasa budak ayeuna mah, tetapi MUI menggunakan bahasa audit, bahasa legek barudak margawi investigasi, dicek naon wae kumaha gitu. Kemudian aspek toyib, contoh tingkat keamanan. Sok Bu, lamun tos divaksin bakal kumaha dampaknya? Aman tidak dipergunakan? Nah, kenapa produk Sinovac? Karena sudah diakui, dianggap teknologinya teraman karena dimatikan virusnya. Sementara nanti yang Pfizer itu tidak dimatikan virus bahan bakunya, tapi dipingsankan. Dikhawatirkan dampaknya lebih bahaya. Itu contoh, itu bagian Bapak Ibu yang ahli. Ustaz dengar arti urusan bab nukar itu. Oke. Kemudian efektivitas. Bu, dan dengar arti urang mah aya istilah anyar efikasi, efektivitas. Naon ukuranna teh? Jelaskeun yang tadi jelaskeun. Saprak dijelaskeun jadi rieun. Bu, intermezzo. Saprak diterangkeun ku Ustaz cenah jadi rieun, sedih rieun mamawati imah masing-masing. Sudah dari sana nyoh gitu rieun. Kemudian saya tanya nomor 3, Pak, apakah begitu vaksin ini sudah tadi tingkat keamanannya dari mulai tingkat rendah, mual aya dampak parah, kemudian tadi efektivitasnya efektif untuk mencegah virus. Saya tanya, apakah berlaku untuk semua segmentasi masyarakat atau tidak? Saya contoh Bu, waktu itu Jawa Timur, dari 2.600 peserta vaksin 115 ditolak. 2. Usia hanya berlaku bagi yang 18 sampai 59 di Indonesia. Tetapi produk yang sama di Turki 60 sampai 85. Itulah teu bisa gitik rata gitu. Peda tos dihalalkeun, kabeh divaksin, ibu semangat, saya siap divaksin, ditolak ku puskesmas. Cek ibu teh dahaya. Cek itu kekehmung. Nah Bu ya, jadi itu namanya segmentasi berlaku atau tidak? Tidak, ternyata tidak jual digitik rata kabeh divaksin enggak. Yang punya penyakit-penyakit berat, nah itulah kenapa Dewan Hizbah tidak memutuskan hukum divaksin, karena tergantung keadaan. Maka nanti petugas medis yang akan mengecek penyakit-penyakit diabetes, yang punya jantung, penyakit asma, autoimun yang terganggu, itu nggak boleh. Nah makanya kalaupun ibu nanti didaftar ke petugas puskesmas, kan di Parios kalau mau peserta vaksin, ibu gaduh penyakit naon, kanker atau kering. Nah itu contoh. Jadi sekali lagi itu aspek toyib, segmentasi. 4, cross check, tabayun. Pak dokter, kami menemukan kasus ini, sok bagaimana jawabnya? Umat kudu ditentremkeun sampai didongkeun. Yang tadi kan kasus Norwegia, katanya setelah divaksin 20 wafat. Oke. Kemudian ada yang lantang dulurna ibu. Anggota partai mengatakan produk ini rongsokan,
Ditaros tentu marukan kumaha Ustad, saya hadir di lokasi waktu itu. Ditaroskeun. Jadi inilah yang digali. Kenapa kita mengadakan, kita undang, untuk apa? Bukan tidak percaya, tapi untuk meyakinkan. Sebab, mohon maaf Bu, umat harus diselamatkan, dunia akhirat. Boleh jadi petugas medis itu hanya keamanan dunia, tapi ulama bertanggung jawab keamanan dan kenyamanan dunia akhirat. Matak simnya ka ulama Bu tidak mudah, ibu mah enak. Ibu mah lamun teu kapake moyo, kapake tarangan nuhun ke. Sugan ibu ngirim karangan bunga tidak. Ya, ulama mah Bu, tetapi lihat tugasnya itu tidak mudah. Bukan pekerjaan kaleng-kaleng. Nah inilah Bu contohnya yang tidak mungkin saya terangkan. Proses pembuatan, proses produksi vaksin, dan diterangkan bahannya Bu. Tetapi mohon maaf, karena ini amanat, tak mungkin saya sebutkan merek dagangnya, karena urusan rahasia perusahaan, khawatir persaingan bisnis, tidak akan saya sebutkan. Tapi mereka tidak bisa merahasiakan ke ulama, karena kita ingin detail. Sok naon wae barangna, zat kimianya apa, merekna apa, jenisnya diterangkan Bu detail. Nu tadi teh Bu, begitu di Bandungan musim kuring jelaskeun teh dijelaskeun. Da bahasa kimia nu teh ngarti. Gitu. Tapi mohon maaf Bu, begitu mereka percayanya ke ulama, berusaha tidak menyembunyikan, sebab akan mempengaruhi fatwa kalau ada yang luput. Begitu Bu? Siap? Siap apa divaksin? Nah akhirnya setelah tadi memperhatikan penggalian yang mendalam, kurang lebih 3 jam dari tim ahli Bio Farma, kemudian pandangan pemakalah Ustadz JJ, Ustadz Topik, diskusi di sidang Dewan Hizbah ini. Akhirnya Dewan Hizbah sebelum sampai kepada kesimpulan halal, nah inilah yang menjadi argumentasinya. Dalam analisa Dewan Hizbah, vaksin COVID-19 produk Sinovac Bio Farma dilihat dari bahan, sumber bahan, proses produksi, alat produksi. 1. Tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Istilah fikihnya intifa. 2. Tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia, misalkan embrio bayi atau embrio yang baru 7 hari, seperti dalam kejadian kosmetik. Semakin dini usia embrio bayi Bu, itu semakin bagus terhadap kosmetik. Misalkan ada produk kosmetik, kalau bahan dari embrio 7 hari, maka wajah ibu cemerlang dalam jarak 7 kilo. Seram Bu, tika jauhan teh. Jadi 7 kilo kalau seram, teh terkadang menggunakan yang demikian. Dalam kasus COVID-19 vaksin ini tidak menggunakan. Istilahnya juz'un minal insan. 3. Tidak mengandung zat yang haram dan tidak tercampur dengan zat yang dipastikan kenajisannya. Walaupun medianya menggunakan ferosel, yaitu zat yang berasal dari ginjal kera hijau Afrika. Sampai ditanya kumaha coba ngalah monyetna. Untuk beda ayam COVID-19 juga ngadang-ngadang udah monyet. Nah diketepel, nah ditobak, atau ibu kerja ajar mana teka haja mana monyet. Itu Bu contoh sudah ada sejak tahun 60 yang diakui oleh dunia, dalam hal ini WHO, yang terbaik. Belum dari serum darah sapi,
Nah, ini tidak termasuk yang najis dalam pandangan fikih Persis. Yang terakhir, menggunakan fasilitas yang hanya digunakan produksi vaksin. Jadi satu alat untuk beberapa produk, nah untuk ini dipisah. Sampai gedungnya, kata Bio Farma itu misah. Di Bio Farma itu khususnya gedung COVID-19, tidak tercampur dengan yang lain. Sok Bapak Ibu, bade naon deui alasanana lamun teu mutuskeun halal? Kecuali Bapak Ibu punya informasi dari ahli, tapi kudu bisa dipertanggungjawabkeun. Sarjana ieu aya video naon cek pakar saha teuing, di mana sumberna teuing, hese dipertanggungjawabkan. Itu berita majhul. Akhirnya dengan memohon kepada Allah, Dewan Hizbah di dalam sidang hari Rabu itu memutuskan vaksin COVID-19 produk Sinovac Bio Farma hukumnya halal. Terakhir, bagaimana jenazah atau ibu mau divaksin COVID-19 atau tidak diserahkan kepada ikhwatu iman dengan mempertimbangkan hasil cek medis. Ingat, tidak semua orang bisa divaksin. Maka inilah Bapak Ibu, vaksin mental dan pola pikir dan vaksin material fisika yang telah ditawarkan Islam dan dikukuhkan oleh para ulama, khususnya di lingkungan kita Dewan Hizbah. Mudah-mudahan dengan keterangan ini, apa yang selama ini menjadi kegelisahan paling tidak berubah menjadi kegembiraan, sehingga setiap kali bergembira daya imun kita meningkat. Jadi mana ada ketua Persistri, ada ketua PC, nanti yang jadi uswah hasanah siap divaksin, dicontohan. Nah, jadi ini sekali lagi Bapak Ibu, oke, maka silahkan ukur diri kita mana yang maslahat urusan divaksinnya. Tapi produknya itu sendiri menurut Dewan Hizbah insya Allah halal. Cukup Bapak Ibu? Halo? Cukup? Cukup ya? Nah, jadi kalau cukup, datos palinter lah tanya jawab. Oke, sebelum saya tutup, sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau kepenasaran, jangan melulu merujuk ke medsos, lebih baik pada grup PC Persistri. Kalau ada grup, lebih baik di situ kita menyebarkan informasi untuk ditabayun, di cross check, untuk dicek kembali. Silakan kalau ada, tidak ada untuk maksud. Cukup? Tuhnya para linter kan orang Margahayu. Oh siap. Sebutkan nama, domisili dan hobi. Nama saya Ya. hobi saya musik. Musik siap. Olahraga, oke. Mau nanyain masalah harga vaksin katanya berbeda-beda gitu. Diulangi. Harga vaksin katanya bervariabel gitu. Tahu tinggali. Ya husnudona ka ustad. Sampai harga vaksin ustad mah ditanya. Cik ibu kedah kumah ustad nggak jawab. Tak itu husnudona umma. Jadi ustad mah tadi timimiti urusan tarasi sampai obligasi. Timimiti urusan usoli sampai harga vaksin. Jadi sekali lagi, urusan tadi masalah apakah gratis, kemudian tadi apakah berapa harganya, maka itu tinggal berhubungan dengan nanti puskesmas dan kecamatan. Karena Bio Farma dalam keterangan kepada kami tidak berwenang menentukan urusan harga di pasaran, maka tinggal taruh saya ke Pak RW,
kalau ada nanti program vaksin RR gitu. Jadi tidak ada yang kami dapatkan kepastian tentang masalah harga atau bahkan gratis. Siap? Siap. Masih ada? Kalau ada yang belum terakhir, oke, mewakili kaum ibu. Nah, sama. Yang tadi masalah harga, yang sekarang urusan denda dan ancaman. Kalau Ustaz nggak jawab salah, Ustaz diancam. Ya, itulah yang dianjurkan oleh Persis. Peperihan orang tegesian, jauh diancam, jadi gering nate ku dendana. Bu, iya mah pahitna bu, pahitna badai si age, badai si AC, waing disanghareupan. Jadi jangan kita takutkan sekiranya denda, andai kata kita maslahatnya divaksin. Ibu, karena setahu kami urusan denda mendenda intinya hanya untuk kedisiplinan, bukan urusan divaksin atau bukannya. Kembali tanya RW, tanya puskesmas sekiranya nanti akan ada divaksin. Begitu Bu? Sabar ada mama. Pak Warto saya ketua PC. Iya Bu, kan seperti tadi. Ibu menolak vaksin pasti ditanya alasannya apa. Amin Muhtar nolak divaksin kanker gitu. Jadi harus ada alasan. Alasan itu hak kita. Maka buatlah alasan yang tepat, bukan dibuat-buat. Begitu Bu? Siap? Siap, siap divaksin? Oke, cukup ya. Jadi karena saya melanjutkan tugas yang lain di Katapang, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ingat sekali lagi, jika masih ada keraguan, jika ada yang belum jelas, lebih baik kontak misalkan ke Persistri atau ke Pemuda untuk mendapatkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah selalu memberikan jalan keluar kepada kita karena kita memiliki keimanan dan keyakinan untuk berpegang teguh dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.